Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Rahmawati. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pemrograman 3 kepada mahasiswanya. Dalam video kali ini, saya akan membahas codingan yang telah diajarkan dalam bahasa Python. Tapi di sini saya akan menggunakan Google Colab dan bukan aplikasi VS Code. Google Colab bisa menjadi pengganti dari aplikasi VS Code saat kita ingin membuat codingan di Python. Yang pertama kita tinggal buka browser, lalu klik Google Colab, lalu pilih yang paling atas, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah tampilan yang muncul seperti ini, kita pilih New Notebook yang di bawah. Kita tunggu beberapa saat, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan menerangkan nama variabel dengan contoh. Di sini saya tuliskan A sama dengan 1, B sama dengan 2 dengan perintah print A lalu print B, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh dari variabel tersebut. Lalu bagaimana cara kita mengetahui tipe datanya? Untuk mengetahui tipe data, kita akan menuliskan dengan cara seperti ini. Kita tulis dulu A sama dengan 1, B sama dengan 2, lalu print buka kurung tipe A, dan muncul tipe A-nya itu adalah integer. Itu kita juga akan mencoba tipe data lainnya. Di sini kita tuliskan nilai integernya 8. Lalu kita akan mengetahui tipe-tipe data yang ada di Python. Kita tulis print nilai integer adalah koma nilai underscore integer sama dengan nilai integer. Ini belum muncul kelasnya dan kita akan cari tahu tipenya. Kita tulis tipe datanya adalah koma tipe data tipe dalam kurung nilai integer. Kita running, hasilnya nilai integer adalah 8 dan tipe datanya adalah integer. Setelah itu kita akan mengetahui tipe data lainnya. Di sini kita akan mengetahui string, nilai string. Di sini saya kasih contoh, nilai stringnya 7, lalu print, kita ganti dulu dengan nilai string, running, lalu hasilnya akan tetap integer karena ciri dari string adalah memakai tanda kutip. Setelah memakai tanda kutip, hasilnya adalah string. Lalu yang ketiga, kita cari tipe data boolean. Kita tulis nilai boolean. Di sini saya tulis angka 6. Sebenarnya boolean itu hanya menampilkan dua karakteristik, yaitu true dan false. Kita running dan hasilnya adalah true karena nilai di atas terisi, dan kalau kita hapus itu pasti bakal jadi syntax error, dan kalau kita tambah tanda kutip hasilnya akan false. Bila kita tambah tanda kutip hasilnya akan true, cuman kelasnya mungkin berubah menjadi string. Kalaupun kita memasukkan tulisan false, hasilnya akan tetap true karena
nilai booleannya tidak kosong. Keempat, ada float. Kita tulis nilai float. Nilai float itu adalah angka yang memiliki angka lainnya setelah titik. Misalnya di sini saya tuliskan 6.483.892 dan hasilnya akan float. Setelah mengetahui tipe-tipe data yang ada, di sini saya akan melanjutkan ke konversi bilangan. Kita masukkan nilai integer sama dengan 8, lalu kita print nilai kita ganti dengan data adalah nilai integer, tipe datanya adalah tipe nilai integer, dan hasilnya datanya 8 dan tipe datanya adalah integer. Lalu bagaimana cara mengetahui string, float, boolean dengan nilai yang sama? Kita akan mengetahui data string dengan menuliskan data str sama dengan str dalam kurung nilai string, lalu kita ganti bawahnya dengan data str, dan hasilnya data 8, tipe datanya adalah string. Untuk mengetahui data boolean juga sama, kita tuliskan data bool sama dengan bool dalam kurung nilai integer, lalu kita ganti dengan data bool, dan tipe datanya akan berubah. Jadi ini tuh jika dipaksakan tetap akan berubah. Sekarang kita akan cari data float. Yang tadi data boolean itu hasilnya true karena nilai integernya nilainya tidak kosong. Sekarang untuk float, kita ganti dengan data float, dan hasilnya datanya 8.0 dan tipe datanya float karena float itu harus memiliki angka setelah titik, makanya hasilnya 8.0. Lalu selanjutnya di sini kita akan maju ke operator aritmatika. Di sini saya kasih nilai 1 sama dengan 10 dan nilai 2 sama dengan 4. Untuk pertambahan, di sini kita tinggal print. Ini cuman untuk tampilannya aja biar lebih bagus nanti hasilnya. Untuk rumusnya, hasil sama dengan nilai 1 plus nilai 2. Print dalam kurung F. Di sini kita pakai format F untuk ngeprint hasil dari dalam kurung nilai 1 kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup plus kurung kurawa buka kurung kurawa tutup nilai 2 adalah kurung kurawa tutup dan kurung kurawa buka dengan isinya hasil. Lalu kita print
hasilnya adalah 10 tambah 4, 14. Di sini untuk pengurangan juga sama seperti pertambahan, hanya saja tanda plus itu diganti dengan tanda min. Dan setelah di running, hasil dari 10 dikurangi 4 adalah 6. Lalu kita akan menuju ke perkalian. Untuk perkalian juga sama seperti pertambahan dan pengurangan, hanya saja nilai plusnya di sini ganti dengan angka bintang yang menunjukkan perkalian. Dan hasil dari 10 dikali 4 adalah 40. Untuk terakhir pembagian juga sama seperti pertambahan, pengurangan, dan perkalian, hanya saja tanda plusnya itu diganti dengan garis miring yang menandakan pembagian. Dan hasilnya 10 dibagi 4 adalah 2,5. Di video kali ini saya menggunakan aplikasi VS Code, dan di sini saya akan menerangkan tentang variabel. Untuk contohnya di sini saya tulis teks 1 sama dengan selamat memakai tanda kutip, dan teks 2 di sini saya tuliskan pagi. Untuk perintahnya kita print teks 1, teks 2, dan setelah di running hasilnya akan sebentar. Setelah di running, hasilnya akan menunjukkan selamat pagi. Selain itu, kita juga bisa langsung dengan menggunakan teks 1 sama dengan input dalam kurung. Untuk kata-katanya itu bebas, terserah kita, dan di sini saya akan gunakan hai, nama kamu siapa, lalu kita print dalam kurung hari ini, teks 1 yang berisikan hai, nama kamu siapa, lalu kita tambahkan lagi kata-katanya cantik banget, dan hasilnya hai, nama kamu siapa, lalu kita tulis contoh di sini Lucy. Jadi akan menyatu hari ini Lucy cantik banget. Setelah menerangkan variabel, lalu di sini saya akan lanjut ke operator komparasi. Dalam operator komparasi ini ada lebih besar, tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama dengan, dan tidak sama dengan. Untuk contohnya di sini saya tuliskan A sama dengan 20 dan B sama dengan 10. Lalu kita tulis hasil sama dengan apakah A lebih besar daripada B. Lalu kita print. Kita tulis di sini apakah A lebih besar daripada B, lalu hasil. Di sini saya akan langsung menuliskan semua tandanya, jadi nanti untuk hasilnya kita bisa lihat langsung dari atas sampai bawah. Dan yang kedua di sini saya akan mengganti tandanya dengan lebih kecil. Jadi di sini hasilnya apakah A lebih kecil dari B. Lalu yang ketiga di sini saya memakai tanda lebih besar sama dengan, jadinya apakah A lebih besar sama dengan B. Yang keempat kita ganti dengan lebih kecil sama dengan, yang nantinya akan apakah A lebih kecil sama dengan B. Dan yang kelima kita gunakan apakah A sama dengan B, dan yang terakhir apakah A tidak sama dengan B. Dan kita running hasilnya akan
muncul seperti ini. Apakah A lebih besar daripada B, atau apakah 20 lebih besar daripada 10? Hasilnya true. Yang kedua, apakah 20 lebih kecil daripada 10? Hasilnya false. Dan seterusnya menyesuaikan dengan tanda tersebut. Mungkin cukup sekian video praktikum pembelajaran pemrograman 3 yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.